Halo guys, di sini gue bersama teman gue namanya Vito. Ya. Pertama-tama gue kasih konteks dulu. Gue tadi sore sebenarnya ngeliat dan ngedenger sebenarnya salah satu quotes, yaitu adalah dia bicara tentang suddenly your friends is talking about job, life, and marriage life. It's same person who talking about the homework in the school. Artinya teman atau seseorang yang kita anggap dulu kita bicara soal besok ada PR apa, besok pakai baju apa ke sekolah, sekarang sudah bicara soal cari kerja tuh gimana, ngumpulin uang untuk nikah tuh gimana. Dan ini adalah teman saya, teman gue yang dari SMA. Coba kenalin dulu tuh. Halo semuanya, sahabat-sahabat Rofik, penonton setia Rofik yang berjumlah berapa belas juta, Tek? 16 juta. 16 juta sekarang. Perkenalkan, saya Alvito, teman SMA Rofik, dan udah lama banget nggak ketemu. Kayak udah terakhir waktu Rengas Dengklok kan? Rengas Dengklok. Sama iya, kita ketemu peringatan G30 SPK. Bener. Ya, jangan ngalur ngidul, jangan ngalur ngidulnya ngapa udah kayak gitu. Kalau ngalur ngidul tuh inget kayaknya waktu itu aku pernah podcast sama satu orang gitu, tapi ya itu udah lama. Udah lama tuh. Kalau yang sudah lama-lama tuh gak usah dibicarain lagi lah. Kok kuliah jurusan apa sih? Kalau sekarang aku mahasiswa semester 7, jurusan ilmu komunikasi, dan lagi nyusun skripsi juga, dan bentar lagi mau ngadepin seminar proposal. Oke, good luck tuh. Tapi misalnya sekarang ini kan kau kan sudah nyusun skripsi ya? Nyusun skripsi itu artinya sudah mau selesai sebenarnya. Artinya ada plan-plan tertentu yang sudah bakalan mungkin kedepannya pengen kau achieve kedepannya. Habis skripsi itu ada gak sih plan? Mungkin plan mentah mas ya, belum ada suatu implikasi yang pernah kau lakuin atau sudah bahkan sudah kau rintis mulai dari sekarang, apa itu ada? Sebenarnya aku tuh bukan orang yang terlalu planning masa depan ya. Tapi kalau bicara soal apa yang aku inginin ke depan udah pasti ada. Pasti. Dari awal aku milih jurusan ilmu komunikasi buat kuliah juga itu udah ada tujuan sebenarnya kenapa aku masuk ilmu komunikasi. Pertama sekarang kan udah ngadepin skripsi nih. Bentar lagi seminar proposal, habis itu ngadepin seminar akhir ya. Iya. Buat skripsian, ujian skripsi. Habis dari itu aku tuh emang punya ketertarikan di dunia jurnalistik. Iya. Dan ya, rencananya pengen jadi jurnalis. Dan juga dari secara apa yang udah ada gitu, kebetulan ayahku juga seorang jurnalis juga, dan juga punya media gitu. Jadi kemungkinan besar step awalnya mulai dari situ dulu. Benar. Bisa jadi ikut dulu gitu kan, atau gimana cara biar tahu dunia jurnalisme itu gimana. Setelah itu mulai mendalami bagaimana jurnalis, dan akhirnya jadi seorang jurnalis profesional banget. Ya artinya berarti Vito tuh nggak ini kan, itu berarti nggak terlalu butanian sama jurnal karena sudah secara quote and quote profesional sudah masuk di dalam salah satu struktur organisasi dari jurnalis, dan ayah kau sendiri yang punya PT mungkin apa sih? Iya, punya media. Iya, dia yang punya media. Artinya Vito tuh masih bukan sekedar dia nge-editor dari salah satu media yang ada di Palembang, yang khususnya Sumatera Selatan sebenarnya. Sumatera Selatan. Tapi berarti artinya kau tuh ada implikasi, ada hal yang sudah kau lakuin untuk mencapai salah satu impian. Berarti ada sesuatu yang sudah kau achieve. Artinya kau kan sudah pernah melihat secara luas atau secara praktek, secara lapangan dunia sebagai jurnalis gimana kan. Tapi menurut kau tuh sebagai jurnalis itu tuh basic dasarnya tuh udah kau dapetin, dan ataukah hal yang kau dapetin di basic ini masih adakah yang pengen kau gapai? Ini basic dulu mas itu. Basic bagi seorang jurnalis. Iya, jurnalis. Sebenarnya basic dari seorang jurnalis itu nanya ya. Bener.
seorang jurnalis tuh harus bisa nanya dan harus berani nanya. Nah itu yang aku rasain yang masih kurang banget di aku gitu. Gimana buat PD-nya seorang jurnalis saat nanya gitu. Dia bisa ngasih pertanyaan yang bener-bener dibutuhin sama masyarakat pada saat itu. Misalnya lagi ngadepin suatu isu yang lagi banyak diperbincangkan, lagi booming di masyarakat gitu. Peran jurnalis itu adalah perpanjangan lidah dari masyarakat untuk mendapatkan informasi ke pihak-pihak yang beneran terkait dengan hal tersebut. Misalnya ada isu tentang pemerintah, jurnalis itu sebagai perpanjangan lidah yang menanyakan langsung kepada pemerintah. Dan yang diharapkan adalah jawaban yang ingin didengar oleh masyarakat. Sehingga butuh pertanyaan yang benar-benar dalam, pertanyaan yang benar-benar mengulik isu yang sedang terkait tersebut, atau representatif dari masyarakat. Sehingga masyarakat juga ketika menerima informasi tersebut terwakilkan. Oh, ini yang pengen aku tanyain. Dan ini terjawab gitu. Nah, hal itulah yang aku rasa masih kurang dari diri aku. Dan untuk sejauh ini mungkin aku udah ikutin setengah kegiatan profesional sebagai seorang jurnalis ya, bagaimana proses dari pengumpulan informasi, terus juga proses sebelum produksi dan juga pas saat produksi dan pasca produksi media berita itu akhirnya dipublikasikan gitu. Tapi profesional sebagai jurnalisnya itu masih belum gitu, masih banyak yang perlu dipelajarin, masih perlu lihat lapangannya kayak gimana. Karena aku sejauh ini mainnya di balik layar aja gitu. Aku layouter media cetak, terus juga admin di media online seperti itu ya. Tapi itu juga cuma sekedar ya desainer grafis gitu kan hitungannya. Tapi proses produksinya ya perlu seorang profesional jurnalis profesional untuk mengecek gimana kualitas beritanya, gimana apakah ini udah bener, apakah ini layak untuk dipublikasikan gitu kan. Karena ada ininya gitu, ada konsekuensinya. Ada standar juga kan? Iya, ada standar. Seorang jurnalis itu harus memberikan berita yang benar-benar aktual, harus benar-benar fakta yang benar-benar fakta gitu. Nggak boleh ada yang sedikit pun ini masih tanda tanya, masih belum bisa dipastikan kebenarannya, itu nggak bisa. Harus benar-benar kayak ya ini udah bisa nih dikasih ke masyarakat sehingga nggak terjadi miskonsepsi di masyarakat dari berita yang udah kita sebarin gitu. Ya, masih banyak yang perlu dipelajarin. Dan sebagai seorang anak jurnalis ya, aku jujur malahan punya ketertarikan di dunia jurnalisme juga, di dunia jurnalistik juga seperti itu. Banyak orang yang ketika ayahnya profesinya A gitu, dia juga nggak tertarik gitu ya. Pengennya malah ganti gitu, nggak mau sama kayak orang tua ya. Kalau aku malah ketika ayahku seorang jurnalis dan aku ngeliat gimana kerjaannya, apa yang dikerjain, gimana malah tertarik dan malah pengen. Dan itu yang jadi alasan aku ambil jurusan ilmu komunikasi, karena banyak hal yang bisa dipelajarin, terutama di kampus aku. Itu emang fokusnya ke jurnalis. Bener sih, itu basic dari jurnalis kan emang nanya ya. Sebenarnya skill nanya dan semua hal yang emang yang ada di otak itu kan pasti kan adanya suatu basic knowledge dulu kan. Artinya kita tahu secara fakta, secara umum apa yang lagi diperbincangkan masyarakat. Ini gue mau nanya soal yang ini tuh, yang bagian jurnalis di peran jurnalis di dunia yang sekarang lagi merajalela, networking banyak, adanya sosial media secara massal, orang bisa gunain secara massal tanpa bisa mengasih informasi secara publik tanpa standar-standar yang ada di jurnalis. Itu pandangan kau sebagai jurnalis kayak mana? Nah, ini di lurus kedua ya. Bukan pandangan aku sebagai jurnalis, tapi pandangan aku sebagai orang yang tertarik untuk jadi jurnalis. Karena aku bukan profesional. Disclaimer dulu sebenarnya. Disclaimer ya. Di dunia yang sekarang ini ya, yang informasi itu beredar sangat cepat gitu, semua orang bisa jadi seorang jurnalis, sebagai penyampai berita. Siapapun. Ada kasus kecelakaan di detik itu, orang tinggal buka HP, rekam, posting, itu udah jadi sebuah pemberitaan gitu kan. Bener. Nah, peran seorang jurnalis itu menurut aku ya, itu udah sedikit bergeser dari yang awalnya dia sebagai penyampai berita pada masyarakat. Sekarang itu lebih dalam lagi. Perannya bukan cuma sekedar sebagai penyampai berita, tapi menyampaikan berita yang sudah pasti benar.
Walaupun dari dulu udah kayak gitu. Tapi dengan adanya sekarang, jurnalis itu mungkin kalah cepet-cepetan dalam nyampein berita gitu. Misalnya ada berita kejadian A, mungkin orang lain duluan udah nyampein. Tapi gimana kasusnya, gimana prosesnya, apa yang terjadi, siapa, bagaimana, mengapa, demo level 1H, terus juga kebenaran beritanya gimana, itu kan belum bisa diverifikasi secara langsung. Iya. Artinya berita yang beredar itu masih mentah tuh. Walaupun beritanya udah nyebar, tapi masih perlu diverifikasi ulang. Nah, disitulah peran jurnalis sekarang. Jurnalis itu harus hadir di sana, dan dia yang mengulik lagi beritanya sampai pada akhirnya berita itu bisa jadi satu produk yang bisa dipublikasikan dan dipercayai. Ini kebenaran yang terjadi di sana. Apa yang kurang dari informasi yang udah disampaikan, apa yang perlu ditambahin lagi, atau mungkin apa yang jadi miskomunikasi dalam penyampaian sebelumnya. Nah, itu yang diverifikasi oleh seorang jurnalis. Karena jurnalis juga berdasarkan pada kode etik ya, ada kode etik jurnalistik, ada juga undang-undang yang mengatur soal jurnalistik, juga di bawah naungan Dewan Pers. Artinya nggak bisa tuh nyampein berita yang sembarangan. Tapi berarti misalnya kayak gini tuh, misalnya kan itu kan jatuhnya kan cepet-cepetan ya. Misalnya nih ada suatu berita, terus dipublikasi atau dikomentarin sama netizen yang mempublikasikan secara massal di publik di sosial media. Kan jurnalis kan perlu ada yang namanya liputan dan juga menanyakan secara fakta, artinya biar verifikasinya makin dalam, sehingga ada tapi kan masih ada editorial dan sebagainya kan untuk dipublikasikan secara aktual dan faktual tadi. Berarti ada kemungkinan masyarakat menerima bahasan yang masih mentah, dan sekiranya mungkin mereka sudah menelan suatu informasi secara mentah dan mungkin disebarkannya ke halayak luas dari mulut ke mulut. Berarti makin urgent dong seorang jurnalis ini. Tapi bagaimana seorang jurnalis sekarang mempublikasikan sehingga masyarakat mau mendengar? Kita tuh kan sekarang lagi di zamannya yang time attention-nya kan cepat banget ya. Kayak TikTok sekarang kan scroll langsung 2 detik, kayaknya 3 detik pertama tuh kalau nggak menarik kan langsung di scroll. Meskipun beritanya penting mungkin, tapi tidak ada hook, tidak ada penyampaian yang baik secara 3 detik. Mungkin orang sudah attention-nya udah mulai itu. Mungkin sekarang tantangan terbesar jurnalis adalah membuat masyarakat agar menerima informasi secara baik, sehingga bahasa-bahasa yang digunakan harusnya lebih mudah dicerna sama masyarakat umum kan pastinya. Jadi orang-orang yang mempublikasikannya ini mungkin sebelum, tapi nggak tahu ya, kan kita susah yang kontrol masyarakat kan, susah kontrol masyarakat. Tapi harusnya sebaiknya berita itu sudah sebagaimanapun sudah dikurasi, sudah difilterisasi sama jurnalis, sehingga mereka bisa menyampaikan atau menyimpulkan suatu berita mungkin dari bahasa-bahasa yang dari bahasa jurnalis kan mungkin agak lumayan tinggi tuh. Mungkin peran influencer, peran mereka tuh lebih penting ke menyampaikan dengan rasa ada sedikit entertain, ada sedikit hook sehingga mereka mau dengar. Mungkin ada sedikit kerjasamanya mungkin ya. Tapi ya itu kan perlu suatu kesadaran sebenarnya kan, perlu suatu kesadaran bahwa misalnya gue mau nyebarin satu berita, tapi berita ini kan belum tentu valid. Tapi ada juga orang yang berpikir gue mau nyampein berita ini karena belum ada yang nyampein berita ini. Artinya mereka pengen menyampaikan dulu sehingga attentionnya ke mereka, enggak ke pihak lain, karena mereka merasa ini gue tahu banget ini di wilayah gue ini. Itu gimana menurut kata? Jadi ini banyak nih poinnya nih yang udah antum sampaikan ini. Ya. Jadi intinya tuh kayaknya mau nanyain gimana? Kayaknya yang pertama tadi yang aku tangkap, gimana caranya bisa nge-guide biar masyarakat tuh mau membaca berita dari karya jurnalis gitu. Kalau kayak gitu sih, ya benar, salah satunya bisa dicoba yalah yang kayak mau bilang tadi soal ada yang kolaborasi antara jurnalis atau media dengan seorang influencer gitu kan, karena influencer juga paham gimana cara nge-hook penonton. Ya itu benar teori hook itu tadi, karena sekarang kayaknya di media dunia yang serba cepat gitu ya, 3 detik pertama kalau nggak menarik skip, kalau menarik scroll segala macam gitu. Otomatis karya jurnalis
seorang jurnalis, karya jurnalistik yang cuma berita panjang otomatis itu kan Iya. susah buat diterima gitu kan ya. Oh ya. Dan itu balik lagi sebenarnya yang paling benar adalah gimana caranya buat mengedukasi biar masyarakat itu mau ngebaca lagi. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan sebenarnya sekarang trennya udah bagus. Generasi Z, ya kita bilang generasi Z aja ya. Sekarang itu kesadaran membaca itu semakin tinggi. Kesadaran untuk memfilter informasi semakin tinggi. Artinya ketika sebuah informasi disampaikan atau jadi makanan publik itu enggak plak-plak langsung diterima tuh. Perlu di cross check lagi karena kan entah itu dari Google atau sekarang ada AI segala macam ya. Banyak media yang bisa dipakai untuk memverifikasi berita yang menyebar gitu. Dan ya aku rasa itu di samping itu juga ya karya jurnalistik juga harus beradaptasi dengan hal itu, gimana caranya bisa menyampaikan informasi yang benar, yang fakta dan juga menarik. Entah itu pakai video interaktif, Benar. entah itu ya itu bisa jadi juga salah satunya kolaborasi dengan influencer yang dianggap menarik sama netizen sehingga informasi yang disampaikan juga bisa. Berita ini di sini ada berita. Di sisi lain, ChatGPT itu bisa menghimpun banyak informasi. ChatGPT itu bisa ngerangkum bab per bab dari buku yang kita buat.